Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Anak Gembala Channel. Channel yang akan merangkum alur cerita film dan juga film serial. Untuk kali ini, Anak Gembala masih akan mengupas alur cerita serial film Mahabharata, di mana sekarang kita sudah sampai di episode 107. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Anak Gembala. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita masih diperlihatkan pada Arjuna dan Drupadi yang berdiri di pinggir sungai, di mana Drupadi masih tidak percaya mendengar perkataan Arjuna yang memohon dirinya untuk menikah dengan kakaknya Yudhistira demi kesejahteraan rakyat Hastinapura. Nikahilah kakak tertua demi kesejahteraan rakyatnya. Menghiraukan itu, Drupadi pun menanyakan bagaimana dengan Arjuna sendiri. Dengan sedih Arjuna menjawab kalau dia dan saudara-saudaranya yang lain akan membujang dan tidak bisa lagi untuk bersama dengan Yudhistira untuk selamanya. Mendengar keputusan Arjuna yang sepihak membuat Drupadi begitu marah dan menjawab kalau Arjuna tidak berhak melakukan itu karena sebelumnya Raja Anggakarna pun dilarang untuk memberikan hasil kemenangannya pada Duryudana. Bukankah Raja Karna dari Angga juga mau lakukan itu? Tapi dia dilarang untuk melakukan itu. Lalu bagaimana kau bisa punya hak untuk melakukan itu? Arjuna kembali memohon agar Drupadi mau memberikan sedikit pengorbanannya. Akan tetapi masih sulit untuk diterima Drupadi. Masih bingung bagaimana jalan keluar yang terbaik, Arjuna pun mengatakan kalau dia akan mengembalikan Drupadi pada ayahnya. Berarti Tuan Putri, kau harus kembali pada ayahmu. Sontak Drupadi menolak, karena kalau itu dilakukan, maka nasibnya kali ini tidak ubahnya dengan nasib Dewi Amba dari kerajaan Kasi, yang mana dia akan memohon pada setiap raja untuk mendapatkan keadilan, dan pada akhirnya api penolakanlah yang akan membakar habis dirinya. Kemudian setelah itu, siapa yang mau menikah denganku? Aku pernah dengar kisah dari Amba, Tuan Putri dari Kasi Pangeran. Haruskah aku mengikuti jejaknya? Berada dalam dua pilihan yang sulit, Arjuna tidak bisa berkata apa-apa lagi selain memohon maaf atas apa yang telah dia dan ibunya lakukan pada Drupadi, dan kemudian berlalu pergi meninggalkan Drupadi seorang diri. Drupadi masih berdiri dengan perasaan sedih menatap kepergian Arjuna. Namun saat dia berbalik, Drupadi pun menemukan batu pemberian dari Krishna di balik kainnya. Menatap kelima batu itu, Drupadi kembali teringat akan pesan Krishna di mana batu itu menggambarkan 5 dasar kebenaran. Dan dalam mengambil keputusan harus tetap berpegang pada kebenaran. Drupadi yang merasa kelima batu itu mengibaratkan 5 Pandawa segera pergi menemui Ibu Kunti dan Pandawa. Di pondok sekembalinya Arjuna, Pandawa masih dibuat bingung dengan masalah yang mereka hadapi. Tak ingin berlarut-larut, Yudhistira pun meyakinkan ibunya kalau mereka harus bertanggung jawab untuk ketidakadilan yang dialami Drupadi, dan Ibu Kunti pun setuju dengan Yudhistira. Kita tidak bisa biarkan ketidakadilan terjadi pada Tuan Putri Drupadi, Bu. Kita harus menerima hukumannya. Saat Drupadi datang, Ibu Kunti pun segera menyampaikan keputusan yang sudah dia dan anaknya ambil, yakni Drupadi akan menikah dengan Arjuna dan saudaranya yang lain akan tetap membujang. Kau dan Arjuna akan tetap menikah. Anak-anakku yang lainnya akan tetap membujang. Drupadi terlihat terharu mendengar perkataan Ibu Kunti, akan tetapi Drupadi pun sudah mempunyai keputusannya sendiri. Drupadi menjelaskan bahwa akan banyak orang yang akan mengalami kerugian dari membujangnya 4 Pandawa. Untuk itu Drupadi menyampaikan kalau dia bersedia untuk menikahi kelima Pandawa. Siapa yang akan beruntung dari membujangnya anak-anakmu? Aku akan menikahi kelima putramu. Dan itu jelas membuat kaget Ibu Kunti dan semua Pandawa. Saat Drupadi menyampaikan keputusannya, di sana sudah ada ayahnya. Raja Drupada ikut tidak percaya dengan apa yang diucapkan putrinya. Bagaimana bisa pemikiran seburuk itu bisa ada di pikiran mereka? Merasa Pandawa yang sang raja tahu hanyalah seorang Brahmana telah mempermainkan putrinya, membuat Raja Drupada marah, bahkan mengancam akan membunuhnya saat Yudhistira bermaksud untuk menjelaskan. Takdir yang terjadi saat ini adalah... Diam kau Brahmana!
Kalau tidak, aku tidak akan takut untuk membunuh seorang Brahmana. Raja Drupada pun mengajak Drupadi untuk ikut dengannya kembali ke istana. Namun Drupadi menolak karena Raja Drupada akan malu jika putri yang dimenangkan dari Swayamwara masih tinggal dengan ayahnya. Ayo putriku. Jika seorang wanita yang dimenangkan dalam sebuah swayamwara tetap tinggal dengan ayahnya, maka kaulah yang akan dipermalukan. Begitu juga aku. Mendengar kekhawatiran putrinya, Raja Drupada meyakinkan Drupadi kalau itu tidak akan terjadi dan akan selalu menjaganya. Tidak bisa membantah ayahnya, Drupadi pun terpaksa mengikuti ayahnya dan meninggalkan Pandawa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Arjuna pun tampak meneteskan air matanya saat harus melepas kepergian wanita yang seharusnya menjadi istrinya. Di sisi lain, Ibu Kunti juga menangis dengan menyesali akan kesalahan besar yang dilakukannya, sehingga mengakibatkan seorang wanita harus menanggung malu di sepanjang hidupnya. Saat tengah dirundung kesedihan, Pandawa dikagetkan dengan kedatangan Begawan Biasa. Begawan Biasa pun menasihati Ibu Kunti karena ketidakberdayaannya untuk melawan takdir yang kuasa. Melihat kedatangan Begawan Biasa, Yudhistira pun memohon untuk diberikan petunjuk dari masalah yang mereka hadapi. Dan sang begawan menenangkan Yudhistira dengan menyarankan untuk melakukan meditasi. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita masuk ke episode 108. Raja Drupada dan anaknya sampai di istana saat altar pernikahan untuk pernikahan Drupadi hampir selesai. Sadar kalau pernikahan itu tidak akan terjadi, Raja Drupada pun memerintahkan Drestadyumna untuk menyuruh para pelayan menghentikan persiapannya. Di sisi lain, Drupadi yang melihat semua persiapan untuk pernikahannya kembali merasakan kesedihan. Dengan menahan air matanya, Drupadi terpaksa mengubur impiannya untuk menikah dengan Pangeran Arjuna yang begitu dia inginkan selama ini. Melihat kesedihan adiknya, Sri Kandi pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sri Kandi pun larut dalam kesedihan saat mendengar cerita apa yang dialami adiknya. Sebagai kakak, Sri Kandi pun berusaha menguatkan Drupadi. Namun saat Drupadi mengungkapkan pada Sri Kandi kalau Brahmana itu adalah Pangeran Arjuna, itu sama sekali tidak mengubah pandangan Sri Kandi terhadap apa yang telah dilakukan Pandawa pada adiknya. Kakak, dia adalah Pangeran Arjuna. Kelima saudara itu adalah para putra Pandu. Siapapun mereka, Drupadi, kau tidak berhak untuk memikirkan keadaan mereka. Kita kembali pada Begawan Biasa yang sedang menasihati Pandawa akan keputusan mereka untuk membujang. Begawan Biasa menggambarkan apa yang akan terjadi dengan kerajaan tangguh seperti Hastinapura jika Yudhistira memutuskan untuk membujang. Yudhistira, kalau kau mau selamanya membujang, sebuah kerajaan tangguh seperti Hastinapura akan kehilangan raja yang layak. Di mana kalau itu terjadi, maka bisa dipastikan Duryudana yang akan naik tahta, karena disebabkan Arjuna yang lebih muda dari Duryudana. Dan jika Duryudana yang naik tahta, maka kesejahteraan rakyat akan diambang kehancuran. Maka Duryudana yang pasti jadi raja berikutnya. Karena Arjuna lebih muda darinya, dia tidak punya hak naik tahta. Kalau Duryudana menjadi raja, maka semua keturunan berikutnya akan dikuasai oleh keegoisan dan ketidakbenaran. Mendengar nasihat dari Begawan Biasa, pendirian Ibu Kunti yang semula tidak menginginkan tahta mulai goyah karena menyangkut kesejahteraan rakyat. Dengan tegas Ibu Kunti pun memutuskan untuk berhenti bersembunyi dan akan kembali ke Hastinapura dengan satu tujuan, yaitu menjadikan Yudhistira raja menggantikan Raja Drestarasta, sehingga rakyat akan mendapatkan seorang raja yang layak. Kami harus berhenti sembunyi seperti ini dan kembali lagi ke Hastinapura. Yudhistira harus jadi raja berikutnya, tapi untuk memberikan pada rakyatnya seorang raja yang layak. Mendengar keputusan Ibu Kunti, Begawan Biasa senang dan mendukung keputusan itu. Namun saat mendengar Begawan Biasa hanya membicarakan persoalan politik, Arjuna pun menyela dan mempertanyakan mengapa persoalan politik menjadi lebih penting daripada masalah ketidakadilan yang telah terjadi pada putri Drupadi. Bisa menjadi beban dalam hal politik. Terjadi dalam keadaan yang sangat buruk untuk putri Drupadi. Namun jawaban Begawan Biasa membuat Arjuna terdiam, karena Begawan menjawab kalau masalah politik sangatlah penting, karena menyangkut kesejahteraan sosial, dan itu semua sama pentingnya dengan kebenaran. Maka dengan semua pertimbangan itulah, Begawan Biasa pun merestui keputusan Drupadi yang akan menikahi mereka semua.
Masih sulit mencerna bagaimana mungkin seorang wanita bersuamikan 5 orang, Arjuna pun mempertanyakan bagaimana nasib Drupadi nanti. Mendengar pertanyaan Arjuna, Begawan biasa pun meminta sebuah pengorbanan khusus pada Pandawa untuk mempermudah hidup Drupadi ke depannya. Dengan menjadi istri bagi 5 pria, bagaimana mungkin itu hal yang mudah? Lalu mungkinkah kalian berlima tidak memberikan pengorbanan yang khusus yang akan mempermudah hidup Drupadi? Masih belum yakin dengan pencerahan yang diberikan Begawan, Nakula pun bertanya bagaimana kalau pernikahan seperti yang mereka lakukan akan menjadi tradisi bagi masyarakat. Tapi Begawan, rakyat akan mengikuti apa yang dilakukan rajanya. Maka ini akan menjadi tradisi. Banyak wanita yang dipaksa harus melakukan hal itu. Kemudian Begawan biasa pun menjelaskan kalau pernikahan seperti ini tidaklah benar. Namun keadaan yang Pandawa alami saat ini berada dalam situasi yang berbeda, yang mana risiko buruk yang terjadi akan lebih besar jika pernikahan ini tidak dilaksanakan. Itu memang tidak benar, Pangeran. Sebuah masalah yang besar sudah mengelilingimu. Tapi bagi kalian ini adalah keadaan yang berbeda. Satu persatu keraguan yang ada pada diri Pandawa dijawab dengan bijak oleh Begawan biasa. Semua yang sudah dijelaskan Begawan biasa kembali dipikirkan Pandawa dengan seksama. Dan saat Begawan biasa kembali menanyakan jawaban Pandawa untuk kesediaannya menikah dengan Drupadi, dengan mantap Yudhistira mengatakan akan segera pergi ke Kampilia untuk menyampaikan penolakannya untuk membujang dan menerima pernikahan dengan Drupadi. Mendengar keputusan Pandawa, Begawan biasa pun memberikan doanya. Bagaimana keputusan kalian, para putra Pandu? Kami harus ke Kampilia dan menanggung beban panggilan membujang untuk seumur hidup Begawan. Pergilah putra Pandu, diberkatilah kalian. Pandawa dan Ibu Kunti sampai di Kampilia, dan Raja Drupada sendiri yang melihat kedatangan mereka. Dan melihat itu, Raja Drupada kembali tersulut kemarahannya, sehingga membuat sang raja memerintahkan putranya untuk menyiapkan pasukan karena Brahmana yang menghina putrinya masuk ke istananya tanpa izin. Apa perintahmu, Ayah? Cepat siapkan pasukan! Dengan berapi-api, Raja Drupada memerintahkan pasukannya untuk menyerang Pandawa, yang mana Raja Drupada tahu mereka semua adalah Brahmana. Habisi Brahmana yang mendekati Kampilia! Saat Pandawa semakin dekat ke istana, Raja Drupada langsung menarik busurnya sehingga hujan anak panah menghentikan langkah Pandawa. Tepat saat itu, pasukan kerajaan pun segera mengepung Pandawa dari berbagai sisi. Sadar dengan ancaman Raja Drupada, Bima pun berusaha melindungi ibu dan saudara-saudaranya. Tanpa membuang-buang waktu, Raja Drupada langsung meluapkan kemarahannya karena penghinaan yang diterima putrinya saat bersama Pandawa, dan juga kesalahan Pandawa yang memasuki kerajaannya tanpa izin. Setelah menghina putriku dengan sangat buruk, berani-beraninya kalian datang ke sini. Siapa yang memberi kalian hak untuk memasuki Kampilia? Tanpa pikir panjang, Raja Drupada kembali menarik busurnya. Namun tepat pada saat itu, datang Basudewa Krishna menghentikan Raja Drupada. Basudewa Krishna pun memberitahu kalau kelima orang yang Raja Drupada anggap Brahmana adalah pangeran dari Hastinapura, yakni putra dari Raja Pandu. Kelima Brahmana ini tidak lain adalah para pangeran Hastinapura. Mereka adalah putra yang mulia Pandu. Mendengar itu, Raja Drupada terkejut tidak percaya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu kelanjutannya di episode 109. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak jempolnya. Dan jika ada kritik dan juga saran, silakan tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan salam anak gembala.